Halo Sobat Antioquia, kita kembali dalam Asuransi Jiwa Antioquia. Hari ini renungan kita dalam Amsal pasal 11 ayat 23. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Sobat Antioquia, judul renungan kita hari ini, ingin bahagia. Dalam dunia ini semua orang pasti ingin hidup bahagia, dan hampir tidak ada orang yang mau hidupnya menderita. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa hidup manusia sudah penuh dengan penderitaan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak bisa lepas dari penderitaan. Seolah penderitaan itu selalu berjalan beriringan dengan manusia. Bermacam cara dilakukan oleh manusia untuk dapat menjauhi penderitaan, bahkan menghilangkan penderitaan itu dari kehidupannya. Seperti halnya seorang anak perempuan yang mengeluh pada sang ayah tentang kehidupannya yang sangat berat. Ia tak tahu lagi apa yang harus dilakukan dan bermaksud untuk menyerah. Ia merasa capek untuk terus berjuang dan berjuang. Bila satu persoalan telah teratasi, maka persoalan lain muncul. Lalu sang ayah yang seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air kemudian menaruh ketiganya di atas api. Segera air dalam panci-panci itu mendidih. Pada panci pertama dimasukkannya beberapa wortel. Ke dalam panci kedua dimasukkannya beberapa butir telur. Dan pada panci terakhir dimasukkannya biji-biji kopi. Lalu dibiarkannya ketiga panci itu beberapa saat tanpa berkata sepatah kata. Sang anak perempuan mengatup mulutnya dan menunggu dengan tidak sabar. Ia keheranan melihat apa yang dikerjakan ayahnya. Setelah sekitar 20 menit, ayahnya mematikan kompor. Diambilnya wortel-wortel dan diletakkannya ke dalam mangkok. Diambilnya pula telur-telur dan ditaruhnya di dalam mangkok. Kemudian dituangkannya juga kopi ke dalam cangkir. Segera sesudah itu ia berbalik kepada putrinya dan berkata, "Sayang, apa yang kamu lihat?" "Wortel, telur, dan kopi," jawab anaknya. Sang ayah membawa anaknya mendekat dan memintanya meraba wortel. Ia melakukannya dan mendapati bahwa wortel-wortel itu terasa lembut. Kemudian sang ayah meminta anaknya mengambil telur dan memecahkannya. Setelah mengupas kulitnya, si anak mendapatkan telur matang yang keras. Yang terakhir sang ayah meminta anaknya menghirup kopi. Ia tersenyum saat mencium aroma kopi yang harum. Dengan rendah hati ia bertanya, "Ayah, apa maksudnya?" Sang ayah menjelaskan bahwa setiap benda telah merasakan penderitaan yang sama, yakni air yang mendidih. Tetapi reaksinya itu masing-masing berbeda. Wortel yang kuat, keras, dan tegar ternyata setelah dimasukkan ke dalam air menjadi benda yang sangat lembut. Telur yang rapuh hanya memiliki kulit luar tipis yang melindungi cairan di dalamnya. Namun setelah dimasukkan ke dalam air yang mendidih, cairan yang ada di dalamnya menjadi keras. Sedangkan biji kopi sangat unik. Setelah dimasukkan ke dalam air mendidih, kopi itu mengubah air tawar menjadi enak dan harum. Menakjubkan bukan apa yang diperbuat oleh sang ayah? Sobat Antioquia, Kitab Amsal memberikan nasihat kepada kita untuk senantiasa mengerjakan kehidupan yang benar, supaya kehidupan bahagia bisa dirasakan dan nikmati oleh diri kita ataupun orang lain juga. Orang benar adalah setiap kita yang bersedia memikirkan, menyimpan dalam hati, mengatakan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Allah. Namun bukan berarti orang benar pun akan selalu hidup dalam segala kemudahan. Tetapi orang benar akan dimampukan Allah untuk senantiasa mempunyai cara
untuk tetap merasakan kebahagiaan, damai sejahtera meskipun ia sedang mengalami situasi yang buruk. Dan mengubah situasi yang buruk itu menjadi sesuatu hal yang bisa dinikmati dalam kehidupannya dan dirasakan oleh semua orang yang ada di sekelilingnya. Maka untuk sampai pada kebahagiaan hidup, kita perlu memperjuangkan diri untuk menjadi orang benar. Kebahagiaan itu berasal dari apa yang kita pikirkan, kita simpan dalam hati, kita katakan dan kita lakukan. Baiklah semuanya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Maka ketika penderitaan yang kita alami, kita tetap dapat memikirkan bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik buat kehidupan kita, walaupun terasa sulit. Ketika kegagalan yang datang menghampiri, kita tetap dapat mempermuliakan Tuhan dalam segala hal yang kita alami, meski dalam kesulitan. Dan ketika kesedihan yang datang kepada kita, kita tetap bisa menyimpan dalam hati segala anugerah dan kebaikan Tuhan sampai sepanjang kehidupan kita. Sobat Antioquia, biarlah kiranya senantiasa kita hidup dalam kebenaran yang Allah sudah tentukan. Mari kita berdoa dengan iman dan meminta Roh Kudus memeteraikan firman hari ini menjadi rema dan supaya jiwa kita aman dalam lindungan Allah. Tuhan Yesus memberkati.